Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Fadilza. Hari ini kita akan membahas pertanyaan yang banyak diajukan orang, yaitu mengapa Allah tidak bisa dilihat? Pertanyaan seperti ini juga pernah dikemukakan kaum Nabi Musa, seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 55. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikan." Dalam surah Al-A'raf ayat 143 dikisahkan, ketika Nabi Musa berdoa mohon agar kaumnya bisa melihat Allah, maka Allah menjelaskan bahwa mereka tidak akan sanggup melihat Allah. Ketika mereka mendesak juga, tiba-tiba gunung tempat mereka berpijak runtuh dan hancur. Mereka semua pingsan tak sadarkan diri. Sangat mustahil bagi kita untuk melihat Allah di dunia ini. Karena kemampuan mata kita amat terbatas. Kita hanya bisa mengenali Allah dari tanda-tanda kekuasaan dan tindakan Allah. Adanya pergantian siang dan malam, bulan, matahari, dan bintang di langit, peredaran awan yang membawa hujan, hutan dan tumbuh-tumbuhan, segala macam hewan di darat dan laut, burung yang terbang di angkasa, semua itu adalah bukti kekuasaan dan keberadaan Allah. Jangankan melihat Allah, melihat ciptaannya saja mata kita tidak mampu. Semua orang di dunia ini percaya bahwa listrik itu ada, tapi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang pernah melihat bentuk listrik itu seperti apa. Mata kita hanya mampu melihat tanda keberadaan listrik dengan melihat hasil kerja listrik itu. Lampu bersinar terang, motor listrik berputar, kulkas menjadi dingin, setrika menjadi panas, AC yang menyejukkan. Semua itu adalah hasil kerja listrik. Tapi listrik itu sendiri tidak pernah bisa dilihat. Kita hanya tahu di satu saluran kabel ada listrik atau tidak dengan menggunakan alat tes pen. Jika tes pen menyala, berarti ada listrik. Jika tidak menyala, berarti tidak ada listrik. Masih banyak lagi benda ciptaan Allah yang mata kita tidak mampu melihatnya, seperti virus, gelombang radio, radiasi nuklir, bakteri, dan lain sebagainya. Sebagaimana kita merasa cukup mengetahui keberadaan listrik dengan melihat alat tes pen atau bekerjanya lampu listrik, AC, kulkas, dan lain sebagainya, demikian pula hendaknya kita bisa meyakini keberadaan Allah hanya dengan melihat hasil karya Allah. Kita bisa mengenali Allah dengan melihat hasil karya Allah. Bagaimana terjadinya pergantian siang dan malam, beraneka ragam tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan di bumi ini. Bagaimana kehidupan berbagai jenis hewan di rimba dan hutan. Bagaimana kehidupan berbagai binatang di laut dan sungai. Semua itu cukup sebagai bukti keberadaan Allah. Orang yang tetap memaksa ingin melihat Allah dengan mata, sama bodohnya dengan orang yang memaksa ingin melihat bentuk listrik dengan matanya. Sampai sekarang, belum ada satu orang pun di dunia ini yang pernah melihat bentuk listrik. Tapi semua orang percaya bahwa listrik itu ada. Mereka percaya hanya dengan melihat tanda atau pekerjaan listrik itu saja. Anehnya, banyak orang yang tidak percaya dengan keberadaan Allah, walaupun setiap hari melihat tanda kekuasaannya. Merekalah orang yang bodoh dan tidak mampu menggunakan akal dan pikirannya. Demikianlah, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa menjadi pencerahan
bagi kita semuanya untuk menambah keyakinan kita tentang keberadaan Allah. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.